Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kalam hikmahnya, rubbama 'abbara 'anil maqami man istashrafa 'alaihi. Terkadang mengibarahkan atau menguraikan daripada kedudukan maqam orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi walinya. Wa rubbama 'abbara anhu man wasala ilaih, dan terkadang menguraikan daripadanya itu maqam kewalian bagi orang yang sudah sampai kepada maqam kewaliannya. Yang pertama tadi dia menguraikan tentang makom kewalian sedangkan dia belum sampai kepada makom tersebut. Dia hanya menguraikan secara ilmiah, tidak secara pengalamannya. Dia belum bisa untuk merasakan bagaimana duduk di makom tersebut. Hanya bisa menguraikan secara teori, tidak secara pengalamannya. Ini tingkatan yang pertama. Ketika kita bersama-sama mendengarkan uraian cerita kedudukan wali yang mana diungkapkan umpama di dalam manaqib, di dalam kisah-kisah perjuangannya dari makom satu ke makom selanjutnya, yang kita ini mendengarkan uraian tersebut masih bingung membedakan orang yang menguraikan ini apakah secara teori ataukah secara pengalaman. Nah, sama halnya ada orang mengisahkan tentang nikmatnya yang namanya pernikahan. Kita tidak tahu bagaimana orang ini kedudukannya, apakah orang ini sudah nikah ataukah belum. Tapi mun kisahnya mantap benar. Ya mah. Ini berkisah tentang malam pertama. Umpama nikmatnya di malam pertama dengan kiat-kiat atau cara-cara yang disyariatkan oleh sunnah-sunnahannya di malam pertama, dia tahu caranya. Tapi orang yang menguraikan ini apakah orang yang sudah berpengalaman menjalaninya ataukah hanya sekedar teori. Wadzalika multabisun illa ala sahibi basirah, maka yang demikian itu multabisun, samar. Samar itu artinya kadakawa dipastikan secara nyata mana yang secara teori, mana yang secara pengalaman.
illa ala sahibi basirah, kecuali atas orang yang memiliki mata hati yang tajam. Di sini Al-Imam Ibnu Athaillah menerangkan tingkatan-tingkatan orang yang menjalani jalan menuju makom daripada seorang wali atau kekasih daripada kekasih Allah. Yang mana tingkatan awalnya dia mengetahui bagaimana kedudukan wali, namun hanya secara ilmul yaqin. Dia meyakini bahwasanya tingkatan wali itu ada yang namanya kutub, ya kah? Ada yang namanya ghaus, ada yang namanya autad, ada yang namanya abdal, ada yang namanya akhyar, dan seterusnya. Dari tingkatan yang bawah sampai tingkatan atas, atau dari tingkatan yang atas sampai ke bawah, dia ngerti tingkatan-tingkatan kedudukan wali. Dan dia menguraikannya pun secara ilmu yakin, karena ia mendapatkan teori daripada uraian-uraian makamnya si wali itu bersanad. Yakin dia menerangkannya, yakin dia menguraikannya. Bahkan cara menguraikannya farahuhu wastimsyaruhu wa nasyatuhu 'inda ta'bir. Gembira, semangat dia menguraikannya. Ya Allah. Maka dengan demikian orang yang ketika menguraikan tentang makom yang mana dia belum masuk ke makom itu, dengan hati gembira, dengan semangatnya, itu baru pada makom ilmul yaqin. Kita yang mendengarkan apalagi kalau yang menguraikan saja belum masuk ke makom itu. Tapi dengan penguraiannya sesuai dengan sanad keilmuannya, maka dia yang menguraikan penuh dengan keyakinan, kita yang mendengarkan pun bisa terhipnotis dengan keyakinannya. Tapi keyakinannya masih tingkatan ilmul yakin. Coba kita baca di surah At-Takatsur. Itu disebutkan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla, janganlah sekali-kali begitu. Lau ta'lamun, jikalau kamu mengetahui daripada apa-apa yang dijelaskan di atasnya. Dengan apa mengetahuinya? Ilmal yaqin, dengan pengetahuan keyakinannya. Kan ini menceritakan tentang orang yang dilalaikan oleh dunia. Alhaakumut takatsur. Kalian dilalaikan dengan menumpuk-numpuk harta, bermegah-megahan dengan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ada orang yang dilalaikan oleh dunia sampai masuk kubur. Kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahuinya. Artinya waktu dia menjalani hidup di dunia, dia dilalaikan oleh dunianya sehingga lupa dengan akhiratnya. Pas masuk ke kubur mati baru tahu, ujar Allah. Karena ikam tahu bahwasanya ikam sedang diperbudak oleh dunia, ditipu oleh dunia. Waktu menjalaninya ikam belum sadar. Setelah mati baru sadar. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, diulang oleh Allah lagi. Kemudian janganlah begitu, sekali-kali tidak, kelak nanti engkau akan menjalani perantauan, masih di perjalanan, ditipu oleh perjalanannya hingga melupakan pulang jalan kembalinya. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Diulang oleh Allah lagi. Jangan begitu, sekali-kali tidak. Karena mun ikam tahu, ya kah? Ikam akan melihat sesuatu itu dengan pengetahuanmu, yaitu pengetahuan yang akan mendatangkan keyakinanmu. Ya Allah,
Jadi tahapan pertama untuk kita meyakini apa yang dikhabarkan oleh Allah yang sifatnya itu mendatang. Arti mendatang itu belum lagi kita jalani. Yang namanya mati ini belum ada yang menjalani lagi nah. Ya kah? Hari ini, besok atau lusa akan tiba masanya untuk kita menjalaninya. Informasinya sudah disampaikan oleh Allah. Nanti kenamun mati kita itu beratan baru sadar. Yang sudah sadar aja nanti pas mati masih menyesal. Jika aku tahu nang kaya ini perjalanannya, aku banyak membawa bekal. Orang tulak umroh, jika aku tahu kaya ini perjalanannya, ujarnya aku membawa iwak talang. Nampang di Makkah makanannya iwaknya kada cucuk lawan liur jaka tuhuk kujuk-kujuk di Makkah mencari iwak talang mana ada ya ada juga iwak sapat paling tuh gini sapatnya bawaan orang Banjar juga kujuk-kujuk mencari makanan yang dimakan di Banua sesuai pemakan di Banua dicari di tanah Makkah dada dapat lalu berucap jaga aku tahu aku bawa makanan kesukaanku ke sini jadi kadang ngalih aku makan jaka padahal tuh sudah membawa duit sudah membawa bekal tapi ada aja yang kurang masih. Sama halnya orang ini sudah beramal atau kita lah sudah beramal. Alhamdulillah sembahyang 5 waktu diberikan oleh Allah taufik kita bisa melakukannya. Duduk di majelis ilmu alhamdulillah diberikan oleh Allah taufik untuk bisa kita duduk di dalamnya. Pas mati masih aja kita menyesal. Jaga aku tahu nang kaya ini pahalanya. Waktu-waktuku tidak akan kusia-siakan dengan hal-hal yang membawaku rugi, yang membawa aku tidak mendapatkan kesempurnaan dalam menjalani akhiratku. Ya Allah. Jadi Allah informasikan tentang kiamat itu nang kaya apa, kita menyerapnya dengan ilmu yakin. Ilmu disampaikan oleh Allah. Bahasanya ilmu itu kan teori belum kita jalani. Yakin kada kita dengan apa yang disampaikan Allah. Nabi Muhammad sebagai wasilah di mana apa-apa yang ingin disampaikan Allah itu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Percaya kada dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad? Mung kada percaya ya masuk dalam kategori orang yang akan siap-siap menyesal selama-lamanya. Sampai akhirnya naik kepada tingkatan selanjutnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian sungguh kami perlihatkan kepada mereka yang namanya neraka jahim. La tarawunnal jahim. Sungguh lamnya lam li taukid tambah lagi nun li taukid. Kada bagagayaan Allah nih menyampaikan. Sungguh kami perlihatkan kepada mereka bagaimana neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kami perlihatkan sampai mereka mendapatkan yang namanya maqam 'ainul yaqin, melihat langsung dengan keyakinan bagaimana itu neraka jahim. Wal iyadu billah. Jangan sampai kita menantang mana kira neraka jahim itu. Coba kamu merasakan tak dimasukkan hanya kuciak-kuciak. Pas merasakan itulah yang disebut dengan ainul yakin, melihat kayak gini sekalinya lah neraka jahim. Waliyadzubillah, panasnya minta ampun. Maka ujar Allah, sudah kuberikan kiasan-kiasan akhirat di dalam perjalanan duniamu. Kau rasakan panas di dunia, itu hanya beberapa kecil daripada panasnya neraka jahim. Engkau merasakan panasnya di Mekah, kuciak-kuciak kepanasan, padahal itu hanya beberapa saja, sekecil atau secuil daripada panasnya neraka jahim. Sudah kuberikan
kiasannya, contohnya, gambarannya bagaimana panasnya neraka jahim. Padahal itu juga ujar Allah hanya secuil. Ikam sudah merasa kada mampu dengan panasnya dunia, tapi kau malah melakukan maksiat kepadaku seakan-akan sanggup menahan panasnya neraka. Panas dunia aja kuciak-kuciak. Kebakaran, naudzubillahi min dzalik. Kita abut kuciak-kuciak panas, terbakar tangan kita. Kalau kita menantang api dunia, bagaimana kalau menantang neraka jahim? Bukan terbakar lagi, hancur, tidak tersisa. Jakanya hancur tuh habis sudah perjalanannya, selesai sudah perjalanan azabnya, ada dihidupkan lagi, siksa pulang, hancur pulang, kembali lagi. Ya Allah, udah ujar Allah, aku informasikan dengan ilmu, yaitu ilmu yakin. Setelah itu ikam menantang juga masih, nah aku perlihatkan, masuk kepada maqam ainul yakin. Thumma la tarawunha ainul yakin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunha ainul yakin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu sungguh bertanya anin naim, daripada kenikmatan-kenikmatan surga. Hanya jabat takun kayak Pak, nikmat surga sudah waktu di dunia dipadahi sudah. Ini surga nangka ini, neraka nangka ini, kurang apa sudah. Allah berikan petunjuk kepada kita melewati Nabi kita Muhammad, melewati apa yang disampaikan oleh pewaris Nabi Muhammad, melewati penjelasan-penjelasan daripada Al-Quran dan hadisnya sudah disampaikan. Jadi kada ada lagi kita tuh kawan menuntut Allah. Ya Allah, ulun kada tahu bang, kada ada istilah kada tahu, sudah ku sampaikan. Nabinya ku utus, Qurannya ku turunkan, hadisnya ku sebarkan, yang mensyiarkan ulama-ulamanya ku andak terus di mana-mana tempat. Ikam beralasan kada tahu, salah ikam ya Allah. Bahkan ikam hidup di zaman era canggih, handphone ikam buka, di sana ada kajian. Ikam buka TV, di situ ada kajian. Di masjid-masjid dekat rumah ikam ada kajian. Bahkan di musola, di rumah-rumah adanya majelis taklim, di situ ada kajian. Ikam kada akun datang. Bukannya ikam kada tahu, tapi ikam kada mau tahu. Nah, di saat sudah masuk golongan orang yang kada mau tahu, kayak apa aja hendak minta tolong, minta syafaat, kada kawa lagi. Kenapa? Karena memang menyia-nyiakan kesempatan. Disebutkan di dalam hadis daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah, sepaling dahsyat penyesalan di hari kiamat adalah orang yang kada sempat nuntut ilmu dan dia kada mau duduk di majelis ilmu, padahal di sekelilingnya, di dekat rumahnya itu banyak ada orang yang mengajarkan ilmu. Itu orang yang paling nyesal nanti di akhirat. Kayak apa aja alasan gak ada tahu, kada diterima Tuhan. Kalau kita di dunia nih lah terlanggar lampu merah, lalu kita ditarik oleh Pak Polisi, ujar Pak Polisi, maaf Pak, sekarang peraturannya berganti, belok kiri harus ikut lampu merah. Ujar pian, maaf Pak, kada tahu. Oh ya sudah, untuk saatnya kau pian diberikan dispensasi ataupun keringanan, artinya dimaafkan, silahkan lanjut Pak perjalanannya. Besok diingat ya Pak bahwasanya sekarang ada perubahan, belok kiri ikut lampu merah. Siap Pak. Di dunia masih kawa kita apa jurang tuh tarik ulur, masih kawa kita melobi. Kullu syai'in turuq. Di dunia ini setiap sesuatu ada jalannya. Haji kada kawa langsung, tadinya harus antri, tapi yang namanya hidup di dunia ada aja jalannya. Ya, yang tadinya antri ada aja jalannya supaya kada antri. Itu perjalanan dunia. Kawa masih di lobi, nyaman masih diurus. Hilang berkas untuk mengolah paspor, umpama persyaratan mengolah paspor begini, masih ada jalannya supaya kau mengolah paspor walaupun berkasnya sudah hilang. Kullu syai'in turuq.
Di dunia ini setiap segala apapun masih ada jalannya. Orang gak dapat duit hendak ke Makkah, tapi nya yakin di dunia ini ada tuh jalannya sampai aja. Ada yang nekat pakai sepeda, ada yang nekat numpang di kapal sembunyi-sembunyi, ada aja jalannya. Tergantung kenekatannya. Allah. Kada bisi duit hendak kawin, ya lah. Kada nutup jalannya untuk kawin, ada aja jalannya supaya kau kawin, ya lah. Itu dunia. Tapi kalau di akhirat, jalan untuk tarik ulur, melobi Allah, udah kawal lagi dah, habis sudah masanya, expired sudah, kadaluarsa sudah. Diberikan oleh Allah masa tenggang dari kita mulai akil balik sampai kita mati. Diberikan oleh Allah masa tenggang. Melakukan kesalahan hari ini, besok masih ada nafas, besok masih ada umur, kawa masih minta ampun, nyaman masih, iyakah untuk mendapatkan ampunan Allah. Tapi kalau sudah habis masanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, napang lagi yang diharap kecuali syafaat Nabi Muhammad. Itu aja lagi dah. Itu pun mendapatkan syafaat Nabi Muhammad karena di dalam perjalanan dunianya inya masih sempat mengontakkan hubungan hatinya, hubungan hidupnya dengan Nabi Muhammad. Tapi orang yang kada pernah menghubungkan dirinya kepada Nabi Muhammad, sembahyang sudah kada kawa, diharapkan untuk bisa dijadikan jalan masuk ke dalam surga, amalan banyak cacat, bis itu pulang balang kambingan ha pulang, untung kada pakai lalu. Ya kah lawan Nabi Muhammad pulang kada ada hubungannya, mah apang diharap. Ya Allah. Ustaz belum pernah mendengar bahwa Rasulullah akan mencari kita dan akan memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya. Iya, Rasulullah mencari umatnya yang masih punya tanda sebagai umatnya. Rasulullah pinandu lawan umatnya yang masih punya tanda sebagai umatnya. Karena ada sebagian umat Nabi Muhammad kelak di akhirat itu terhapus tandanya. Bukan Nabi Muhammad yang menghapus, inya seorang menghapus tandanya sebagai umat Nabi Muhammad. Umpama laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha, bukanlah bagian dari golongan kami, ujar Nabi Muhammad. Karena golongan orang ini sudah memutus dari golongan kami, inya menghapus dari status golongan kami. Siapa? Man khabbaba imra'atan ala zawjiha, orang yang menghancurkan rumah tangga orang lain, memutus hubungan suami istri orang lain. Gawiannya ketujuh madu domba. Laisa minni dzu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu, bukanlah bagian daripada umatku, kata Nabi, orang yang memiliki sifat hasad sampai mati, kada sempat taubat. Orang yang memiliki penyakit adu domba sampai mati, kada sempat taubat. Dan orang yang memiliki hubungan kepada dukun dan orang-orang yang menyekutukan Allah dan dia tidak sempat taubat. Wala ana minhu, dan aku tidak termasuk dari golongannya, karena mereka itu golongan sudah menghapus tanda atau jaringan hubungannya kepadaku. Jamaah, sudah kita ketahui nih bahwasanya Nabi Muhammad itu kasih sayangnya tidak bisa ditandingi dengan kasih sayang makhluk apapun. Tapi tetap saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau basyariyahnya diberikan oleh Allah ada rasa suka, ada rasa tidak suka. Kayak pian jua tuh, ya kah? Pian sayang lawan anak pian, suatu saat anak pian melakukan
kelakuan yang tidak pian suka, itu akan membuat hati pian perih sakit. Tapi pian memandang itu anakku sayang, pian tetap berusaha untuk mempertahankan sayang pian walaupun disakiti oleh anak pian. Tapi lambat laun karena batasan itu yang memberikan rasa adalah Allah, maka Allah mencabutnya. Yang memberikan batasan rasa itu siapa? Allah. Sampai mana maksimal sayang kita kepada orang yang kita sayang, sampai bahkan hubungan suami istri itu bisa terputus menurut hukum agama atau disebut dengan fasakh. Bukan tolak lah, fasakh. Ya, ada tolak, ada fasakh. Kenapa jadi fasakh? Karena dia sudah melanggar batasan agama, atau dia tidak sengaja melanggar batasan itu tanpa diketahui, maka jatuhlah hukum fasakh, seperti menikahi saudara sepersusuan. Tak kawini dang sanak sesusu, sudah kawin, sekali kawin datang orang yang tahu, Mah Haji, kadingatkah itu minantu ikam tuh bakas ikam susui bahari? Oh ya kah? Maka otomatis menurut agama fasakh, terputuslah hubungan suami istrinya. Walaupun dia sudah menjalani hubungan badan, dia tidak berdosa menjalaninya karena ketidaktahuannya. Tapi ketika sudah diketahui, maka kada boleh dilanjutkan. Atau kasus seperti anak Datuk Kalampayan yang waktu Datuk Kalampayan menikahkan anak Sidinnya masih di Makkah. Anak Sidin di kampung halaman di Banua. Sidin nikahkan lawan kawan Sidin di Makkah. Lawan siapa? Syekh Abdul Wahab Bugis. Dikawinakan Sidin karena Datuk Kalampayan adalah seorang wali mujubir, orang tua kandung asli dari anak Sidin. Sidin nikahkan bahwasanya Sidin, aku punya anak si fulanah namanya, aku nikahkan lawan ikam. Ya kan? Dengan maharnya sekian, ujar si Abdullah Bugis, aku terima. Setelah datang Datuk Kalampayan boleh ke Kalimantan, ternyata anak yang dinikahkan itu sudah nikah juga dengan namanya Utsman, pilihan si Raja Banjar. Dulu kada ada handphone, kada kawa video call. Wah ini nyaman, ya kan? Dulu kada ada video call, kada ada handphone, kada yang bisa memudahkan Datuk Kalampayan mengetahui kayak apa kabar anak Sidin babinian di kampung halaman. Ternyata sampai di Banjar sudah kawin. Lalu terjadilah hukum fasakh tadi dengan mengetahui waktunya mana yang tadahulu. Apakah si Abdul Wahab Bugis, apakah si Utsman yang dikawinkan raja kepada anak Datuk Kalampayan. Kalau raja sebagai wali hakim, kalau Datuk Kalampayan sebagai wali mujibir. Lalu akhirnya dilihat waktunya, oh ternyata taduhulu Datuk Kalampayan mengawinakan. Akhirnya mau kada mau anak Datuk Kalampayan yang sudah dikawinkan raja dengan Utsman tadi pihak fasakh, putus dengan sendirinya dan menjalani pernikahan dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah, itu batasan yang Allah berikan. Kada kawa kita mengukurnya dengan nafsu, emosi, cinta. Kada kawalun sudah cinta baik 100 kali kam cinta anak kai. Mun sudah menurut agama kam kada boleh melanjutkan, kada boleh ikam. Itu dengan sanak sesusu ikam. Itu sudah kada kawa ikam jalani pernikahannya. Kenapa bah? Karena sudah batasannya ditentukan oleh agama. Seperti kasus anak Datuk Kalampayan tadi. Dan banyak kasus-kasus yang membuat orang itu bisa fasakh, ya kan? Beda dengan tolak. Tolak pun juga ada beberapa kategori, ada semua tolak yang dikatakan tolak yang berdosa, yang dimakruhkan dan yang dibenci Tuhan. Ada tolak yang malah disukai Tuhan. Memang asal hukum tolak adalah makruh. Abghadul halal ilallahi tolak. Sepaling Allah benci perbuatan halal adalah tolak. Perbuatannya halal tapi dibenci oleh Allah, ya talak. Itu asal hukumnya. Tapi ada talak yang malah Allah kada benci pada talak itu. Talak seperti apa? Jemaah, talak seorang suami istri atau suami yang mentalak istrinya ketika istrinya sudah melakukan yang namanya nusuz.
Tahu nusus? Nusus itu sudah kada kawa lagi diselamatkan kedurhakaannya. Ujar si suaminya, daripada aku bersama dengan Ikam di dunia tapi mengakibatkan aku repot di akhirat karena susahnya diatur Ikam di dunia. Apapun yang kau lakukan di dunia, wahai istriku, kelak yang bertanggung jawab aku di akhirat. Sudah tahapan yang namanya mediasi, sudah juga pelan-pelan dipandiri yang Yunah mun hendak sama-sama kita ke surga, ikuti jalan agama. Ikam kada mengikuti jalanku, Ikam mengikuti jalan agama. Yuk bujur-bujur. Nah, ujar si bini, agama-agama dijadikan alat. Ujar pulang nih. Ujar pian kada menjadikan alat. Ini bubujur harus saja. Mun Ikam hakun mengikuti jalan agama, yuk kita terus. Mun kada hakun, bapakku mempertahankan. Yang akhirnya aku akan direpotkan oleh Ikam di akhirat. Bersama di dunia tapi tetap akan membawa kebersamaan itu kepada kesengsaraan. Lebih baik kita yanglah selesaikan masalah ini dengan jalan yang terakhir. Apa? Kuserahkan Ikam kembali kepada orang tua Ikam. Aku angkat tangan. Ini cerita kisah Nabi Ismail dengan ayahanda Sidin Nabi Ibrahim. Nabi Ismail hanya kawin karena Nabi Ibrahim tugas dakwah di Palestina. Kada tahu Nabi Ismail itu kawin. Jauh, kada ada informasi, hanya telepati saja mendapatkan kabar daripada malaikat bahwa anakmu telah menjalani pernikahan. Datang Nabi Ibrahim dari Palestina hendak beelang ke rumah anak. Setelah beelang ke rumah anak, dikatok sidin lawangnya, ternyata Nabi Ismailnya kada ada, yang ada menantu. Menantunya kada tahu yang mengatok yang datangnya itu adalah mintuha. Ujar si bini Nabi Ismail, apa hajat pian wahai orang tua? Hajatku hendak bertemu dengan Ismail. Oh maaf, Ismailnya sedang keluar. Suamiku yang bernama Ismail sedang keluar. Oh begitukah? Bagaimana kabar kalian berdua? Ya begitulah. Banyak susahnya daripada enaknya. Wah, itu simpelnya kayak itulah. Banyak susahnya daripada enaknya. Oh begitu ya. Kalau begitu aku pesan, kata Nabi Ibrahim, kalau datang suamimu sampaikan ganti saja pintu rumahmu ini. Berangkat Nabi Ibrahim. Datang Nabi Ismail. Setelah itu dikisahkan oleh bininya, yang tadi ada orang tua datang. Hah, siapa? Gak ada sempat nanya namanya. Terus apa yang dia sampaikan? Dia sampaikan, tolong ganti pintu rumah ini. Oh kalau begitu wahai istriku, aku apa yang disuruh diperintahkan oleh abahku, dan itu adalah mintuha Ikam, namanya Ibrahim, dan dia memerintahkan dengan ganti pintu adalah menyerahkanmu kepada orang tuamu kembali. Artinya dipisah, ditalak. Kenapa jadi ditalak? Karena Nabi Ibrahim punya alasan sesuai agama. Perempuan yang suka mengeluh di dalam rumah tangga adalah perempuan yang tidak cocok dijadikan pendamping. Suka mengeluh tentang dunia. Karena ujar Nabi, perempuan itu banyak masuk neraka oleh sebab takfurnal ashir, mengingkari nikmat perjuangan suami, mengingkari nikmat keluarga. Inya kada pernah mensyukuri nikmat keluarga, selalu merasa kurang. Padahal mun dibandingkan orang yang di bawahnya masih ada yang lebih sakit daripadanya. Siapa? Yang paling sakit di bawahnya itu anak Nabi Sayyidah Fatimah. Kada bekukus dapur sidin, anteng-anteng aja. Tuh istrinya Nabi. Lalu jawaban buhan binian, wah ini itu kan bini Nabi Ustaz. Itu kan bininya anak Nabi Ustaz. Nah, sekarang sudah kita bandingkan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Berapa banyak orang yang di sekitar kita yang makannya cuma sekali sehari, anteng-anteng aja. Ya. Jadi akhirnya diserahkanlah
istrinya Ismail tadi, oleh Nabi Ismail ke orang tuanya si istri. Lalu nikah lagi kedua. Singkat cerita datang lagi Nabi Ibrahim beelang ke rumah Nabi Ismail dan dibukai lagi oleh bini yang kedua. Bini yang hanyar nih, ganti yang pertama. Setelah dibuka, ditanya oleh Nabi Ibrahim, mana Ismail suamimu? Lagi kerja, lagi cari nafkah. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah. Bahagiakah kamu? Alhamdulillah, senang ulun menjalani hidup seperti ini. Sampaikan kepada suamimu bahwasanya saya datang dengan memberikan pesan, jaga pintu rumah ini baik-baik. Singkat cerita datanglah Nabi Ismail, dikisahkan lagi ada orang tua datang, dia berpesan jaga pintu rumah ini baik-baik. Kata Nabi Ismail, alhamdulillah, ketahuilah wahai istriku, yang datang tadilah min tuhaikam, abahku. Dia berpesan untuk menjagamu baik-baik sampai akhir usia. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan apabila orang tua si laki-laki menyuruh anaknya si laki-laki untuk berpisah dengan pasangannya, tapi alasannya sesuai dengan apa yang disyariat agama, apakah si anak boleh menolak ataukah wajib mengikuti? Jawabannya adalah yang utama wajib mengikuti. Tapi alasannya sesuai yang disyariatkan agama. Karena biar bagaimanapun laki-laki itu masih di bawah kuasa nasihat atau bimbingan orang tuanya. Sedangkan perempuan kalau sudah kawin di bawah kuasa nasihat bimbingan lakinya. Itu sudah prosedural yang Allah tetapkan. Ada kalau kita mengganggugat, mau anak mengganggugat berarti kita harap pada Tuhan. Ya, jalani saja, pasti ada hikmah di dalamnya. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa atzabakumullah, sampai naik kepada tingkatan keyakinan yang paling tinggi adalah yang disebutkan di dalam surah Al-Waqiah. Wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahuwal haqqul yaqin. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi, haqqul yaqin. Allah sebutkan di dalam surah Waqiah. Dan adapun jika ada orang yang telah mendustakan daripada apa yang kusampaikan, adh-dhalin, orang itu tersesat pada jalannya. Wa tasliyatu jahim, sehingga sebelumnya apa tuh? Fanuzulun min hamim, sehingga kami berikan kucuran daripada percikan air neraka jahim. Wa tasliyatu jahim, dan kami jadikan mereka sebagai bahan baku neraka jahim. Inna hadza lahuwal haqqul yaqin, sesungguhnya begitulah yang sudah ditampakkan oleh Allah sebagai hakul yakinnya orang tersebut, merasakan bagaimana rasanya yang sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang panasnya neraka jahim. Mudahan jangan sampai kita tarasani baru yakin, ya kan? Jangan sampai kita tarasani yang namanya neraka jahim baru yakin neraka itu ada. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah kita disampaikan informasi, kita sudah dapat ilmu yakin. Ini tingkatan pertama untuk memaham daripada segala macam yang diinformasikan oleh Allah melewati Nabi Muhammad, baik basyiran wa nadhira, baik kabar gembira ataupun kabar peringatan. Kabar gembira Allah rasakan seumpama di dunia yang namanya surga, dengan kita diberikan ketenangan, diberikan kedamaian di dalam hati, merasakan surga di dalam perjalanan dunianya, dan dia akan merasakan sebenar-benarnya surga nanti di akhiratnya. Oleh sebab apa? Dari ilmu yakin dia percaya akan informasi yang disampaikan Nabi Muhammad sampai ainul yakin. Bisa saja dalam mimpinya dia melihat bagaimana keadaan surga, atau bisa saja sebelum matinya dia masuk ke dalam kelompok orang yang pernah mati suri, atau bisa saja sebelum mati dia diperlihatkan dengan dibukakan hijab bagaimana itu surga. Banyak cara bagi Allah untuk memperlihatkan secara nyata bagaimana sesuatu yang tadinya gaib menjadi nyata, atau sebaliknya masalah azab dan siksa. Mudah-mudahan jangan sampai kita merasakan yang namanya siksaan itu bebujuran. Kalaupun kita diperlihatkan oleh Allah lewat mimpi sebagai teguran, supaya kita jangan mati sebelum kita bujur-bujur taubat kepada Allah. Dan kita sudah berada di akhir bulan Rabiul Awal, dan besok kita sudah masuk Rabiul Tsani. Artinya apa? Waktu terus berjalan.
Perjalanan menuju apa? Menuju ambangnya, menuju batasnya. Akhirnya selesailah tugas kita untuk menjalani ujian selama di dunia. Tinggal menunggu proses hasil ujian kita. Sukseskah kada ujian kita? Jawabannya nanti ketika kita sudah menyelesaikan perjalanan ujian di dunia ini. Mudahan husnul khotimah, mudahan selamat kita dunia akhirat. Amin Allahumma amin.